Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafif Hawas Dwi Putra dengan NIM 670520036 dari kelas D3TT 4402. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi FTTX. Baik, jadi FTTX atau Fiber to the X merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Adapun beberapa arsitektur dari Fiber to the X itu yang pertama ada FTTH atau Fiber to the Home yang merupakan arsitektur yang dimana jaringan kabel fiber optik didistribusikan sampai ke rumah atau ke ruangan letak terminal berada. Yang kedua ada FTTB atau Fiber to the Building yang dimana kabel optik ini didistribusikan sampai ke gedung komersial atau tempat tinggal, kemudian didistribusikan ke masing-masing terminal dengan jaringan kabel tembaga. Selanjutnya ada FTTC atau Fiber to the Curb, yang dimana jaringan fiber ini dibuat pada suatu titik pendistribusian atau curb yang berada sekitar 100 feet atau 100 kaki jaraknya dari tempat pelanggan. Selanjutnya itu ada FTTP atau Fiber to the Premises. Istilah ini merupakan nama generik yang digunakan untuk istilah FTTB dan FTTH. Jaringan FTTH atau Fiber to the Home Jaringan FTTH atau Fiber to the Home dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari Central Office STO hingga ke perangkat pelanggan. Pada jaringan FTTH terdapat catuan kabel feeder, catuan kabel distribusi, catuan kabel drop, dan catuan kabel indoor dan perangkat aktif seperti OLT dan ONU atau ONT seperti gambar pada berikut. Berdasarkan catuan kabelnya, jaringan FTTH ini dibagi menjadi 4 segmen selain dari perangkat aktif seperti OLT dan ONT atau ONU, yaitu segmen pertama atau segmen A itu catuan kabel feeder, segmen B catuan kabel distribusi, segmen C catuan kabel penanggal atau drop, dan segmen D catuan kabel rumah atau gedung. Perangkat OLT atau Optical Line Termination adalah perangkat yang berfungsi sebagai endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Perangkat ini memiliki 3 fungsi utama, antara lain mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik sebagai alat multiplexing dan penyedia slot PON atau Passive Optical Network. OLT juga menyediakan interface antara sistem Passive Optical Network atau PON dengan penyedia layanan service provider, data, video, maupun voice atau telepon. Berikut adalah gambar dari perangkat aktif OLT. Lalu ada perangkat ODN, Optical Distribution Network, seperti gambar berikut untuk gambarnya. Selanjutnya ada segmen A, FTM, ODF, hingga FMS. Gambarnya sebagai berikut. Lalu pada FTM ini terdapat beberapa komponen seperti FTM atau Fiber Termination Management yang merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk terminisasi, interkoneksi, dan cross-connect fisik kabel optik baik dari outside plant maupun dari perangkat yang aktif. Lalu FTM ini juga merupakan tempat melakukan monitoring dan pengukuran serat optik. Selanjutnya ada ODF atau Optical Distribution Frame atau juga FMS, Fiber Management System, yang dimana ODF ini merupakan perangkat yang masih bagian dari FTM, di mana berupa frame tertutup dengan struktur mekanik berupa rak atau shelf. Fungsi utamanya sebagai tempat-tempat pegangan kabel dan passive splitter. Selain itu juga ODF merupakan tempat titik terminasi kabel fiber optik sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik outdoor dengan kabel fiber optik indoor dan sebaliknya. Pada ODF terdapat beberapa komponen seperti FTB, Fiber Termination Box, yang disebut dengan panel berbentuk modul dan tersusun dari beberapa sub-panel yang berisi susunan konektor, adapter, SC, atau UPC.
dan ada juga splice room, splitter, dan pertahanan. Selanjutnya, kabel feeder, ODC hingga splitter. Kabel feeder ini memiliki fungsi untuk menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konversi perangkat optoelektronik. Kabel feeder mempunyai fungsi untuk menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konversi perangkat optoelektrik atau OLT. Biasanya menggunakan kabel fiber optik single mode tipe G652D. Tutup dan jenis kabel yang digunakan sesuai dengan instalasinya. Dan jenis kabel feeder berdasarkan jenis instalasinya terdiri dari beberapa macam. Ada kabel duct yang mulai dari 48 sampai dengan 264 core. Ini ada memiliki dua macam juga, dengan sistem duct konvensional dan sistem microduct. Yang dimana duct konvensional itu instalasi dengan cara penarikan dengan pelindung duct dan pipa HDPE, sedangkan dengan sistem microduct itu instalasi dengan cara dorongan tekanan udara atau air blow system. Untuk tipe kedua itu ada kabel aerial atau kabel udara aerial, mulai dari 48 sampai dengan 96 core. Dan di sini juga ada dua macam dari kabel aerial. Yang pertama dengan sistem duct konvensional, sama seperti tadi, yang dengan penarikan menggunakan pelindung duct dan pipa HDPE, dan selanjutnya dengan sistem microduct, instalasi dengan cara dorongan tekanan udara atau air blow system. Lalu ada duct dan pipa HDP yang dimana kapasitas kabel fiber optik yang digunakan sebagai feeder biasanya kabel duct itu mulai dari 48 sampai 20. Kabel duct itu mulai dari 48 hingga 6. Kabel duct itu mulai dari 48 hingga 264 core. Kabel aerial mulai dari 48 sampai 96 core, dan kabel duct yang keluar dari STO atau Central Office minimal 144 core. Lalu ada microduct, perangkat penyambung kabel fiber optik, ODC. Lalu ada microduct, perangkat penyambung kabel fiber optik, dan ODC atau Optical Distribution Cabinet. Yang di sini ODC itu merupakan perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO atau outdoor, dan juga bisa di dalam ruangan atau di MDF indoor. Dan memiliki beberapa fungsi juga dari ODC ini, seperti sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi, sebagai titik distribusi kabel dan kapasitas besar menjadi kabel kapasitas kecil, lalu tempat splitter dan juga tempat penyambungan. Selanjutnya segmen B, kabel distribusi, ODP hingga splitter. Kabel distribusi sama halnya dengan kabel optik feeder, yang dimana mempunyai fungsi untuk meneruskan sinyal cahaya dari ODC sampai dengan ODP. Lalu ada splitter, yang dimana splitter ini merupakan perangkat pasif pada link komunikasi serat optik yang digunakan untuk membagi sinyal dari satu sumber ke beberapa saluran lainnya. Lalu untuk jenis splitter itu ada yang 1:8 dan splitter 1:16. Pada segmen C terdapat kabel drop yang dimana berfungsi untuk menerus. Pada segmen C terdapat kabel drop yang dimana berfungsi sebagai penerus atau meneruskan sinyal optik dari ODP ke ONT ONU. Lalu berdasarkan tempat instalasinya, kabel drop dibagi menjadi 3 macam, yaitu kabel drop untuk instalasi dengan pelindung pipa HH atau PIT, kabel drop ABF air blow fiber dengan microduct, dan kabel drop dengan gantung atau aerial. Selanjutnya ada anchoring optik yang merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengunci kabel pada bagian bajanya. Biasanya anchoring optik ini terletak terminasinya dari ODC ke ODP dan terdapat di tiang-tiang. Lalu ada OTP, Optical Terminal Premises, yang merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan dan berfungsi sebagai satu teknik. Selanjutnya ada OTP, Optical Terminal Premises, yang dimana OTP ini merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan dan
berfungsi sebagai titik terminasi atau titik tamat akhir dari kabel drop dan sebagai tempat sambungan core optik atau peralihan dari kabel outdoor dengan kabel indoor. Oke, yang terakhir ada segmen D. Nah, selanjutnya kabel EVO indoor. Nah, di sini mempunyai fungsi sama dengan kabel-kabel serat optik lainnya yang sudah dibahas tadi. Dan berdasarkan instalasi kabelnya juga memiliki bermacam-macam seperti di klem dinding, bagian sudut antara plafon dan dinding, lalu di atas plafon, lalu dalam pipa conduit, lalu menggunakan microduct untuk kabel airborne fiber ABF, lalu di atas kabel tray yang dilindungi dengan pipa VC ukuran 20 mm atau dengan menggunakan microduct khusus untuk building atau HRB. Lalu ada roset yang merupakan perangkat pasif yang diletakkan dalam rumah pelanggan yang menjadi titik terminasi akhir daripada kabel fiber optik. Kapasitas roset biasanya 1 atau 2 port. Lalu ada ONU atau ONT, lalu ada ONU dan ONT, Optical Network Unit atau lalu ada ONU dan ONT. ONU atau Optical Network Unit dan ONT, Optical Network Terminal, di mana komponen ini merupakan suatu perangkat aktif atau optoelektrik yang dipasang di sisi pelanggan, di mana ONU atau ONT tersebut mempunyai fungsi sebagai pengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Sebagai alat demultiplex, keluaran dari ONU ONT adalah layanan telepon voice, data di internet, dan juga ETV atau IPTV. Oke, selanjutnya jika kita ringkas pada praktikum kali ini ada beberapa peralatan yang digunakan dan sudah dijelaskan juga tentang peralatan yang akan digunakan di praktikum sistem komunikasi optik ini. Pertama ada OLT, NMS, ODN, ODC, ODP, ONT dan ONU, kabel feeder, kabel distribution, kabel drop, anchoring optik, roset, splitter 1:2, splitter 1:8, adapter LC, padcore SC-SC, padcore SC-FC. Oke, mungkin sekian penyampaian yang mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.